Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Cevi alias Sayara dari program studi bisnis digital dengan NIM 223114 dari kelas agama Islam J. Nah, jadi kalian pernah dengar nggak sih istilah Islam rahmatan lil alamin? Nah, itu artinya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi gimana sih caranya Islam nerapin kasih sayang ini? Nah, kita bakalan bahas di 3 tahap penting, yaitu normatif, historis, dan juga praktis. Di tahap pertama yaitu secara normatif, di Al-Quran kata rahman disebut sebanyak 563 kali, yang berarti kasih sayang itu merupakan fondasi utama Islam. Para ulama mengatakan kalau misalnya Islam itu artinya cinta, kelembutan, dan juga pemberian nikmat. Contohnya di dalam Quran surah Al-Balad ayat 17, kasih sayang digambarkan sebagai nilai universal, bukan hanya untuk orang Islam saja, namun bisa untuk orang non-muslim. Tapi masalahnya ada juga yang memakai pendekatan sempit yang bernama nasikh mansukh buat mengatakan kalau misalnya ayat-ayat kasih sayang itu udah diganti menjadi ayat perang. Nah, ini tuh sering terjadi pada menjadi dasar oleh kelompok radikal. Padahal jika kita baca dengan pendekatan multidimensi, kita tuh bisa ngelihat kalau misalnya di dalam kondisi damai saat ini di Indonesia, ayat kasih sayang itu harusnya lebih dominan daripada ayat perang. Nah, contohnya itu kayak misalnya ayat pedang atau bahaya 5 sering dikutip untuk membenarkan atau sebagai justifikasi buat kekerasan. Tapi ayat tersebut kan turunnya di masa perang, bukan di zaman di zaman damai sekarang kayak gini. Seperti itu. Lalu yang kedua itu secara historis. Jadi Islam itu menyebarkan dengan penuh kasih sayang, bukan paksaan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 mengatakan tidak ada paksaan di dalam agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berdiri untuk menghormati jenazah Yahudi. Dan jadi dulu non Muslim itu disebut al-zimah. Jadi mereka tuh boleh menjalankan agamanya asalkan membayar jizyah dan juga dilindungi. Jadi Marshall Hudson dan juga Karen Armstrong bilang kalau misalnya Islam itu menghormati hak non Muslim, bahkan memberikan mereka otonomi hukum dan juga sosial. Nah, di zaman keemasan Islam, ilmuwan non-muslim aktif mengajar di universitas Islam. Ada dialog, ada toleransi, dan juga bukan untuk memonopoli suatu agama. Dan juga ini tahap yang terakhir, yaitu tahap transformasi praktis. Contohnya itu seperti para sufi. Al-Ghazali mengajarkan kalau misalnya rahmah itu lewat ada 3 aspek. Yang pertama ada akidah, jadi orang awam itu boleh taklid alias ikut ulama tanpa harus mengerti dalil-dalil yang sulit. Yang kedua itu ada syariah, jadi ada keringanan, misalnya wanita haid yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga itu adalah akhlak, jadi kita berbuat baik ke tetangga, bahkan non-muslim, seperti menjenguknya kalau mereka sakit, bantuin kalau mereka terkena musibah, serta bantuin untuk menjaga rumah kalau misalnya mereka lagi pergi. Jadi kita lihat aja kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, itu kalian bisa gitu membantu pas mereka pergi. Nah, kemudian ada gerakan Fethullah Gulen, jadi mereka tuh membuat sekolah, media, serta gerakan lintas negara yang menyebarkan pesan damai. Mereka membangun hubungan bersama paus, pemuka Yahudi, bahkan komunitas internasional. Jadi intinya itu Islam merupakan cinta, jadi bukan menyebarkan kecurigaan. Nah, Islam rahmatan lil alamin itu nggak cuma cukup untuk dipahami, tapi kita harus mempelajari secara benar, disosialisasikan lewat sejarah, serta juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.